SMP Negeri 5 Liliriaja, terletak di Desa Tingto, Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, sekitar 30 km dari pusat kota Sopeng. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun lalu. Sekolah ini hanya memiliki 3 rombel belajar dan 11 orang guru, berlokasi di daerah yang jaringan internetnya kurang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosnawati, guru matematika dari SMP Negeri 5 Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran dan asesmen yang menggunakan Google Classroom. Mengapa saya melakukan pembelajaran seperti ini dengan menggunakan Google Classroom? Pembelajaran dan penilaiannya menggunakan Google Classroom. Ada 3 hal yang menyebabkan saya melakukan ini. Yang pertama, melihat dari kebiasaan anak didik kita sekarang, yang kebiasaannya itu lebih suka pegang HP daripada pegang buku, lebih suka baca HP daripada baca buku. Maka bagaimana kita seorang guru menyediakan bahan pembelajaran atau bahan asesmen itu di HP mereka, dan secara aman mereka bisa mengaksesnya, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian situasi yang kedua, karena sekarang saya sebagai seorang pengajar praktik angkatan 9, saya seringkali meninggalkan murid-murid saya untuk melakukan pendampingan individu di sekolah-sekolah CGP saya yang terbilang jauh dari sekolah saya. Jadi saya tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan mereka. Maka saya melakukan pembelajaran melalui Google Classroom agar pembelajarannya tetap bisa berjalan dan tugas saya sebagai seorang pengajar praktik juga tetap berjalan. Kemudian situasi yang ketiga, kenapa saya melakukan pembelajaran melalui pembelajaran Google Classroom dan penilaiannya? Karena itu sangat memudahkan bagi saya untuk mengontrol tugas-tugas anak-anak. Juga anak-anak juga menjadi mudah untuk mengontrol tugasnya. Penilaiannya juga bisa beragam, bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Google Form dan sebagainya. Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah siswa-siswi kita biasa menggunakan HP-nya untuk main game, nonton yang tidak pantas, atau hal-hal yang di luar pelajaran mereka. Kemudian tantangan yang kedua yang kita hadapi yaitu masih banyak siswa yang belum memiliki, ada 1-2 orang yang tidak memiliki HP. Selanjutnya, kadang siswa juga punya HP tapi kuotanya nggak ada. Kemudian di sekolah kami hanya tempat tertentu yang memiliki jaringan bagus. Jadi itu tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin melakukan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka dibuatlah kelas-kelas di Classroom agar mereka dapat terkoneksi langsung di Classroom. Video-video dari YouTube yang diupload di Classroom ketika dinonton oleh siswa tidak akan muncul iklan, jadi sehingga aman untuk dinonton. Kemudian dengan memberikan pembelajaran di Classroom, anak-anak juga terkoordinir untuk melaksanakan pembelajaran melalui video-video atau bahan-bahan ajar yang diberikan di kelas masing-masing. Dan untuk siswa yang tidak memiliki HP, dipinjamkan Chromebook sekolah, dan jika mereka belajar di rumah dapat menggunakan HP orang tua. Kemudian untuk siswa yang tidak memiliki data dapat disambungkan dengan WiFi sekolah. Ini biasanya untuk asesmen sumatif. Untuk pembelajaran sehari-hari disambungkan dengan WiFi guru jika guru lagi ada di sekolah. Dan untuk jaringan supaya bagus, maka HP yang jadi WiFi ditempatkan di tempat yang bagus jaringannya.
Melakukan ice breaking sebelum belajar atau sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu adalah hal yang wajib agar para murid menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak menyelesaikan soal-soal asesmen yang telah disediakan di classroom. Asesmen sumatif tengah semester dilakukan setelah anak-anak mempelajari satu atau dua topik materi. Asesmen dilakukan dengan aplikasi Quizzes yang diintegrasikan langsung ke classroom. Jadi, nilai-nilai yang diperoleh oleh murid-murid akan muncul langsung ke kelas mereka dan mereka dapat mengetahui hasil asesmen yang diperolehnya. Setelah kita melihat hasil asesmen yang diperoleh siswa, ternyata banyak siswa yang belum mencapai KKTP baik. Jadi, dilakukan kembali asesmen dengan soal yang sama. Soal asesmen dikirim kembali ke Google Classroom sehingga dapat dikerjakan kembali oleh siswa dan kita dapat mengatur siapa siswa yang tidak ikut karena sudah mencapai KKTP baik. Dan kita juga dapat mengatur berapa lama waktu untuk mengerjakannya dan otomatis akan tertutup setelah mencapai batas waktu yang telah ditetapkan. Sebelum mereka menyelesaikan kembali soal asesmen yang telah dikirim ke Classroom, maka dilakukan refleksi pembelajaran tentang materi yang belum dipahami oleh mereka agar dapat menyelesaikan soal-soal dengan benar. Hasil dari pembelajaran ini, anak-anak sangat antusias dan bersemangat. Mereka juga merasa tidak bosan, apalagi kita memberikan penilaian dalam bentuk bermacam-macam. Bisa dalam bentuk Google Form, bisa dalam bentuk Quizzes, bisa juga berupa LKPD di Google Doc, dan sebagainya. Kemudian tugas-tugas mereka tersimpan dengan rapi di kelas-kelas mereka. Jadi kapan saja mereka bisa membuka tugas tersebut, biar di rumahnya sambil berbaring-baring pegang HP, mereka bisa melihat tugas dan bisa melihat nilai-nilai mereka dan komentar-komentar yang diberikan oleh guru di classroom mengenai tugas yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra, siswa SMP Negeri 5 Lili Riaja. Tanggapan saya tentang classroom yaitu memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas di mana saja kita berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Akbar, siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Lili Riaja. Menurut saya, belajar menggunakan classroom adalah sarana memperlancar komunikasi jarak jauh antara guru dan siswa, terutama dalam kelas daring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alde Junior dari kelas 8. Menurut saya, pembelajaran melalui aplikasi Quizzes sangat menyenangkan dan memudahkan pembelajaran dan tidak membosankan karena bermain sambil belajar di aplikasi Quizzes. Dan menurut saya, belajar melalui aplikasi Classroom sangat memudahkan dalam pelajaran karena tugas tidak hilang dan praktis untuk mengumpulkan tugas dan tertib untuk mengerjakan tugas karena diberi jadwal untuk mengumpulkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama diri saya pribadi sebagai seorang pendidik, agar selalu dapat melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang demi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.